Setelah beberapa waktu berlalu, mereka tiba di portal besar. Dua jenderal penjaga di kiri berdiri kaku. Tubuh mereka membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Jenderal Goba berkata, "Aku membawa anak baru. Dia adalah ahli pembuat bola terbang." Para penjaga mengangguk. Portal kemudian terbuka. Jenderal Iblis Goba dan Tori melangkah masuk. Kegelapan menelan mereka, membawa keduanya menuju rahasia yang selama ini disembunyikan oleh para iblis. Dan di balik kegelapan itu, bahaya berikutnya sudah menunggu, jauh lebih besar dari apa yang Tori hadapi selama berada di wilayah iblis. Cahaya hitam pekat dari portal berputar seperti pusaran asap pekat yang menyeret apapun yang masuk ke dalamnya. Hembusan kuat menyapu debu dan batu kecil hingga berterbangan ke segala arah. Begitu Tori dan Jenderal Iblis Goba masuk, cahaya itu menelan mereka sepenuhnya. Sensasinya brutal, dingin, menghantam kulit seperti es yang digosokkan ke tulang. Lalu tiba-tiba, panas mendidih memukul dari arah berlawanan. Suara dentuman samar terdengar di kejauhan, menandakan mereka sedang menembus lapisan antar dimensi. Tori merasakan perutnya seperti ditarik. Tekanan udara naik turun cepat hingga membuat paru-paru terasa sesak. Gelang Nyai Sekarpati bergetar dengan halus, memancarkan energi putih lembut yang menjaga kesadarannya agar tidak terhancurkan oleh dimensi pecahan itu. Jenderal Iblis Goba nampak tenang. Tubuh besarnya berotot terus melangkah seperti sudah terbiasa melalui portal itu ribuan kali. Ketika cahaya hitam mereda, mereka terlempar keluar dari sisi lain. Udara di sana sangat berbeda, lebih berat, sangat padat, seolah penuh partikel besi halus. Setiap tarikan nafas membuat dada terasa ditekan dari dalam. Bau belerang bercampur darah busuk memenuhi ruangan besar itu. Tori hampir terbatuk karena tajamnya aroma itu. Dua jenderal iblis berdiri tepat di pintu masuk portal, mengawasi dengan penuh kehati-hatian. Jenderal iblis pertama memiliki tubuh besar berlapis sisik api merah. Dari sela-sela sisiknya mengeluarkan percikan api kecil seperti bara. Nafasnya panas seperti tungku. Dan jenderal kedua bertubuh lebih ramping, namun auranya tidak kalah berbahaya. Tanduk es hitam yang panjangnya hampir 1 meter memancarkan kabut dingin yang keluar pelan. Otot di rahangnya tampak berkedut, menandakan ia selalu siap untuk menyerang. Di belakang mereka, barisan kecil berjaga dengan rapi. Tubuh mereka kurus dengan kulit hijau gelap, mata merah menyala, dan mereka memegang tombak yang bergetar seolah hidup. Sayap tulang mereka saling bersentuhan, menghasilkan suara bergemerincing dengan keras. Jumlah mereka ada puluhan, setidaknya 3 baris pemukul pertama, 2 baris pemanah, dan 5 komandan kecil. Hanya dengan melihatnya, Tori sadar tidak ada peluang untuk kabur. Jenderal Iblis Goba menarik Tori maju. Suaranya bergema menembus ruangan besar. Gemanya memantul ke dinding batu dan kembali lagi dengan nada rendah yang membuat telinga terasa panas. "Ini manusia baruku. Kau jaga dia baik-baik. Dia punya kemampuan melengkapi pembuatan bola terbang. Aku percayakan dia padamu." Jenderal Iblis bersisik api menatap Tori seperti menilai barang. Ia bergerak maju, menyentuh bahu Tori dengan cengkraman keras yang membuat tulang seperti ditekan. Mata merahnya menyipit. Jenderal sisik api menjawab, "Baiklah Tuan Goba, aku akan mengurusnya." Jenderal Iblis Goba mengangguk cepat, lalu berbalik menuju portal. Tanpa sepatah kata tambahan, ia melangkah masuk ke pusaran hitam yang kembali menyala terang. Tubuhnya seolah ditelan dalam satu tarikan cepat. Jenderal Iblis Goba lenyap seketika. Dua penjaga jenderal menutup portal dengan ritual gerakan tangan. Cahaya hitam memudar dan ruangan kembali pada kegelapan semula. Kini hanya ada Tori dan jenderal sisik api. Jenderal itu mencengkeram lengan Tori lebih keras dan menariknya seperti penyeret karung. Mereka melewati koridor panjang dari batu hitam. Udara di sana semakin panas. Dari celah dinding terdengar suara dentingan logam yang berulang-ulang. Getaran panas membuat punggung Tori berkeringat. Koridor itu dipenuhi patung iblis raksasa dengan mulut terbuka. Di beberapa bagian, aliran lava menetes dari langit-langit ke saluran kecil di lantai, menimbulkan suara yang terus berlanjut. Bau belerang lebih kuat di sana,
hampir menusuk mata. Setelah beberapa menit berjalan, Jenderal Sisik Api menyeret Tori keluar dari lorong dan memasuki hamparan luas. Itu bukan ruangan lagi, melainkan dataran besar dengan langit cerah merah gelap yang bergolak seperti awan dan badai. Di bawah kaki mereka retak-retak mengeluarkan asap hitam tipis. Rumput mati berwarna kuning keabuan tumbuh di beberapa tempat, rapuh seperti akan hancur jika disentuh. Di kejauhan terlihat pepohonan hitam tanpa daun, cabang yang miring cekak, kering dan melengkung, mirip seperti tangan mayat yang menggapai. Jenderal Sisik Api terus menarik Tori maju hingga akhirnya mereka tiba di pusat daratan, dan di sanalah Tori melihatnya. Sebuah pulau terbang raksasa melayang di udara, ukurannya lebih besar dari seluruh benteng kota manusia. Bentuknya seperti bongkahan batu hitam yang dipahat dengan kasar. Simbol-simbol iblis merah menyala mengalir di permukaannya seperti darah yang bergerak. Sungai lava kecil mengalir di tepinya, jatuh ke tanah dengan suara yang mengeluarkan uap putih yang panas. Ratusan manusia iblis bekerja di sekelilingnya. Mereka memahat batu, mengangkat logam spiritual, mengukir raja hitam di struktur besar di bawah pulau. Suara palu bertemu besi terdengar dengan keras. Kadang terdengar jeritan pekerja yang kelelahan, tapi tidak ada yang peduli. Para penjaga iblis mengawasi dengan cambuk mereka. Tori memperhatikan secara detail, menyimpan semua informasi dalam kepalanya. Jenderal Sisik Api menyerahkan Tori kepada seorang manusia iblis tua yang berdiri dengan tongkat logam. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam seperti pedang. Urat hitam di tubuhnya merayap seperti tali kecil yang bergerak. Aura Chaos Order ke-7 terasa kuat dan menekan udara sekitar. Ki Pinto berdiri tegak, kemudian menyentuh dada dengan tangan sebagai penghormatan sederhana. Ki Pinto, ini manusia baru. Arahkan dia kerja, jangan buang waktu. Baik, tuanku. Setelah jenderal itu pergi, Ki Pinto langsung menatap Tori tanpa ekspresi. Suaranya tegas, datar, tanpa nada yang lembut. Kau, mulailah bekerja sekarang. Ukir raja di batu itu. Tunjukkan apa yang kau bisa. Tori mengangguk. Ia tak banyak bicara. Dengan cepat, ia menunduk dan segera bergerak menuju batu besar yang sudah dipersiapkan. Tangan pekerja cepat dengan presisi. Raja demi raja, ia ukir dalam pola yang nampak kacau, tapi sebenarnya sangat terukur. Ki Pinto memperhatikannya beberapa menit, lalu mengangguk dengan kecil. Ia terlihat nampak puas. Dan beberapa hari berlalu, Tori mengikuti pola kerja, tapi diam-diam ia mematahkan lokasi para master, penjaga, jalur patroli, serta titik lemah struktur pulau. Ia paham, jika ia ingin menghancurkan semuanya, ia harus mulai dari jaringan inti. Malam harinya, ketika suara kerja mereda dan angin kering mulai bertiup dari arah hutan mati, Tori pergi ke gubuk Ki Pinto. Gubuk itu terbuat dari batu kasar dengan pintu kayu retak. Di dalam, cahaya obor redup memantul pada dinding dan menimbulkan bayangan yang bergerak. Tori mengetuk 2 kali. Kemudian Ki Pinto dari dalam menjawabnya pelan. Masuklah. Tori kemudian masuk. Ia melihat Ki Pinto sedang duduk bersila, matanya tertutup, dikelilingi kabut hitam yang bergerak pelan. Udara di dalam ruangan itu berat dan dingin. Di sudut ruangan ada beberapa benda ritual iblis, termasuk mangkuk logam berisi cairan ungu yang terus bergetar. Tori berdiri dekat pintu dan berbicara dengan sopan. Ki Pinto, aku mau tanya sesuatu soal Raja Inti Pulau. Aku bingung bagian energi penggeraknya. Ki Pinto membuka mata perlahan, tatapannya tajam seperti pedang. Duduklah. Apa yang tidak kau mengerti? Cepat, aku tidak suka basa-basi. Tori kemudian duduk, dan ini adalah kesempatannya. Ia mengangkat kedua telapak tangannya, mengaktifkan ajian liung sabar dengan pelan. Energi putih halus mengalir keluar dan masuk seperti aliran udara. Rasanya dingin dan stabil. Ketika energi itu menyentuh Ki Pinto, tubuh Ki Pinto langsung tersentak. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat obor berkedip. Energi itu masuk perlahan ke tubuh Ki Pinto, menghantam bagian terdalam yang selama ini terkontaminasi oleh energi iblis. Ki
Kipinto melihat terbatuk keras dan tubuhnya bergetar. Apa ini? Tori memegang bahunya demi mencegahnya jatuh dan berbicara cepat namun lembut. Kipinto, kau sudah kembali bukan? Aku berasal dari benteng langit. Tidak perlu banyak penjelasan. Kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Kipinto tersungkur sebentar, lalu mengatur nafasnya. Warna merah di matanya menghilang perlahan. Tatapannya kini lebih jernih. Ia nampak lebih manusia dibandingkan sebelumnya. Aku ingat sekarang. Terima kasih anak muda. Kau telah menyelamatkan master tua ini. Tori menjelaskan misi dengan suara rendah tentang pembebasan budak manusia, penghancuran pulau terbang, dan pembunuhan master iblis di tingkat tinggi. Kipinto mendengar dengan seksama. Ia kemudian mengangguk. Rencanamu sangat bagus. Pertama, sadarkan para master Chaos Order ke-7. Hanya ada 5, termasuk aku. Kemudian, Mbok Serintil, Ki Gendeng, Ki Karso, dan Nyai Lestari. Kita bisa ambil alih area ini diam-diam. Tapi, keluar dari semesta pecahan ini mustahil tanpa kunci portal. Tori mengangguk perlahan, kemudian matanya fokus. Aku akan menyadarkan mereka satu persatu, Ki. Lalu kita sabotase pulau ini dari dalam. Kipinto mengangkat satu tangannya dan memberi peringatan. Tunggu dulu. Ada satu lagi. Master peringkat 8 yang memimpin semuanya. Namanya adalah Adipati Anom. Saat ini, dia berada di kota utama iblis. Awalnya, ia berada di Chaos Order ke-6. Tapi, Ratu Iblis membantunya dan naik ke tingkat 8. Tapi, ia sudah bukan lagi manusia. Bentuknya sudah menjadi iblis sejati. Dia tidak bisa diselamatkan. Ia harus dibunuh. Topik itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Udara diam. Tori memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan tatapan yang sangat mantap. Aku tahu, Ki, akan sulit membunuh master peringkat 8. Tapi rencana harus berjalan. Sekalipun aku mati, aku akan bawa dia mati bersamaku. Setidaknya para iblis kehilangan harapan mendapatkan pulau terbang. Kipinto menepuk bahu Tori. Gerakannya tegas dan penuh keyakinan. Kau sangat berani anak muda. Mulai besok, aku akan membantu identifikasi target. Kita akan bergerak secara diam-diam. Angin malam bertiup kencang. Suara derit pepohonan mati terdengar di luar seperti kayu yang sangat retak. Tori keluar dari gubuk. Siluet tubuhnya memanjang di tanah retak. Di kejauhan, pulau terbang berdenyut merah. Dan aksi berikutnya Tori akan segera dimulai. Malam harinya, di area kerja pulau terbang iblis ke-13 yang selalu sama. Langit merah darah tanpa bintang. Angin panas berhembus membuat debu belerang dan suara palu yang tidak pernah benar-benar berhenti. Tapi malam itu terasa lebih berat. Ada sesuatu yang mengintai di udara, namun tidak jelas pasti ada. Pulau terbang itu melayang sekitar 200 meter di atas jurang api, disangga oleh 4 pilar energi hitam yang terus mendengung seperti generator raksasa. Di setiap sisi, iblis penjaga mondar-mandir membawa cambuk, mengawasi para manusia yang sedang bekerja memahat logam dan menahan panas seolah tidak ada waktu untuk bernafas. Tori berjalan di belakang Kipinto, menunduk seperti budak biasa. Gerakannya dikontrol, tidak terlalu lambat, tidak terlalu mencolok. Di tangannya hanya ada sebilah batu pahat biasa yang sudah agak tumpul. Tidak ada tombak, tidak ada petir emas, sama sekali tidak ada benda pusaka. Satu-satunya yang terlihat hanyalah gelang Nyai Skarpati, benda kecil yang menempel di pergelangannya dan menjaga denyut jantung, serta suara asli tetap terkunci agar para iblis tidak mendeteksinya. Kipinto melirik sedikit ke belakang. Jaga langkahmu. Malam ini, para penjaga lebih sensitif. Ada bisik-bisik bahwa 2 manusia terkontaminasi di eksekusi kemarin. Dimengerti, Kipinto. Mereka berjalan melewati 2 jalur kerja. Para manusia lain tidak berani menoleh. Suara palu, gesekan logam, dan teriakan mandor bercampur menjadi kebisingan yang memaksa semua orang tetap fokus. Mereka berhenti di depan tungku lava terpencil di ujung barat area kerja. Tidak ada pekerja lain di sekitarnya.
Tungku itu lebih besar dari yang lain. Panasnya menggelegak seperti kolam magma yang baru saja diaduk. Tembok batu setinggi dada mengelilinginya, cukup untuk meredam suara kerja dan percikan lava. Di dalamnya, seorang nenek tua kurus berbusana kain abu-abu, compang-camping, sedang meniupkan api hitam ke lelehan logam spiritual. Gerakannya cepat dan teratur, seperti orang yang sudah melakukannya selama puluhan tahun. Rambutnya berwarna putih keabu-abuan, dipenuhi debu besi. Tubuhnya bungkuk, tetapi tidak terlihat lemah. Ialah Mbok Serintil. Ki Pinto berdiam pelan, menyamarkan nafasnya agar terdengar seperti budak senior yang sopan. Oh, Mbok, ada manusia baru yang Tuan Sisik Api kirim. Katanya dia paham rajah anti gravitasi. Boleh bantu malam ini, Mbok? Mbok Serintil menoleh sekilas. Mata merah pekat tanpa pupil itu membuat Tori menahan nafas. Meskipun terlihat tua, energi iblis masih mengalir di dalam tubuh perempuan itu. Tidak ada sesuatu di balik tatapan matanya, semacam sisa kesadaran. Masuklah, tapi jangan buat suara. Aku tidak suka kebisingan. Tori melangkah masuk. Udara di dalam ruangan kecil itu terasa seperti disedot keluar. Panas dari tungku menghantam wajahnya, membuat keringat muncul seketika. Ki Pinto tetap menunggu di luar, pura-pura sibuk memeriksa dinding batu. Ketika Tori melewati batas tembok, ia akhirnya mendengar dengan jelas suara mendesis dari magma yang cair, seperti air mendidih yang dipaksakan keluar dari celah kecil. Mbok Serintil kembali meniup, menghembuskan api hitam di mulutnya. Api itu mengalir lurus ke logam cair, memaksa struktur logam itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih keras dari baja biasa. Tori mengamati punggung Mbok Serintil. Urat hitam berkilat samar di bawah kulitnya. Tubuh perempuan itu mungkin sudah berabad-abad dirasuki oleh energi iblis. Tori berdiri diam beberapa detik. Ia menunggu momen yang aman. Di luar, angin dingin berembus melewati celah tembok. Dua penjaga berpatroli. Jika mereka mendekat, suara sekecil apapun bisa terdengar. Ketika suara langkah penjaga menjauh lagi, Tori mengambil satu langkah cepat. Pahatan di tangannya ia turunkan perlahan. Satu langkah, jarak tinggal satu jengkal. Tori kemudian mengangkat tangannya. Cahaya putih tipis muncul, sangat halus. Tori kemudian berbicara dengan pelan. Niat Ting Sunajiku. Liang sabar. Suara kecil dan tipis diketuk muncul ketika telapak tangan Tori menempelkan tempat pada punggung Mbok Serintil, tepat di titik jantungnya. Seluruh udara di ruangan itu tersedot dalam satu tarikan nafas. Api hitam langsung padam. Cahaya biasa tungku kembali terlihat. Tubuh Mbok Serintil menegang keras. Urat hitam di tubuhnya bergetar. Ia tersedak, kemudian batu keras. Tori tetap menahan tangannya tanpa menempel. Energi putih merambat ke seluruh jaringan dalam tubuh Mbok Serintil, membakar akar energi iblis sedikit demi sedikit. Proses itu tidak cepat. Setiap 1 inci urat hitam yang hancur menimbulkan rasa sakit seperti kulit yang dikelupas paksa. Mbok Serintil mencengkeram tepi tungku. Batu itu langsung retak. Tori mengencangkan tekanannya sedikit. Ia tahu jika ia terlalu pelan, energi iblis bisa melawan balik. Jika ia terlalu kuat, maka tubuh Mbok Serintil bisa hangus. Wanita tua itu bergetar hebat. Nafasnya menjadi berat. Lalu terjadi hal yang tidak pernah diprediksi siapapun. Dari mata yang merah pekat itu menetes air mata bening. Erat wajah Mbok Serintil berubah perlahan. Kerutan manusia mulai muncul. Urat hitam memudar. Cahaya merah di matanya keluar. Nafasnya berubah seperti manusia normal. Mbok Serintil berbicara dengan suara pecah dan sangat lirih. Aku telah kembali. Aku benar-benar kembali. Ia berbalik perlahan. Kini wajahnya terlihat seperti nenek tua dari desa pedalaman Jawa. Bukan lagi entitas iblis yang dingin. Matanya kembali coklat tua. Ia menggenggam tangan Tori yang masih melekat di punggungnya. Terima kasih anak muda. Aku sudah lupa bagaimana rasanya menjadi manusia selama entah berapa ratus tahun. Tori menahan reaksi emosionalnya. Ia tetap menjaga ekspresi datar. Selamat datang kembali, Mbok Serintil. Aku Tori. Sekarang ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan. Mbok Serintil mengangguk.
Tangannya gemetar, tapi suaranya mulai stabil. Ia menyeka air mata dengan kairin kotor di lengannya. Tori pun menjelaskan singkat tentang rencananya dan kemudian, Baiklah, besok malam aku akan buat alasan supaya Ki Gendeng datang ke ruangan pendingin bawah tanah sendirian. Apakah kau siap, anak muda? baiklah, aku siap kapan saja. Namun, sebelum ia menarik tangannya, Mbok Serintil menahan diri. Nah, bagaimana kau bisa melakukan itu? Ajian apa yang kau pakai? Itu bukanlah ilmu yang umum. Ini bukan sesuatu ajian yang bisa dipelajari banyak orang, Mbok. Ini ajian turunan. Baiklah, tapi kau cukup nekat datang kemari sendirian. Tapi ingatlah nak, Ki Gendeng bukanlah orang manusia sembarangan. Ia sangat kuat. Dia bukanlah tipe yang mudah tertipu oleh lelucon kecil. Jika rencanamu gagal, maka kita semuanya akan mati malam ini juga. Baik, bisa dipahami, Mbok. Di luar, suara palu berhenti sebentar, kemudian berdentum kembali. Para iblis penjaga melewati depan pintu tungku. Di pintu, memeriksa keadaan sambil mengangguk kecil dan memberikan sinyal aman. Mbok Serintil berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, tubuh keriput itu berdiri tanpa goyah. Ia memandang api tungku. Anak muda, kau tidak tahu berapa banyak manusia yang sudah menyerah di tempat ini. Tapi, jika kau benar-benar bisa membebaskan pulau ini, maka tindakanmu akan tercatat dalam sejarah, terlepas kau selamat atau tidak. Aku mengerti, Mbok. Aku sudah memiliki tekad yang kuat. Mereka berdua berdiri dalam diam selama beberapa detik. Suara mahma, hembusan api, dan angin yang mengikis batu menjadi satu-satunya suara. Mbok Serintil kemudian menambahkan, Sebelum kau keluar, berpura-puralah bekerja sebentar, nak. Jenderal Iblis Sisik Api sering memantau dari menara. Jangan ada yang mencurigai kita. Tori kemudian mengambil pahat dan mulai mengetuk logam dingin. Walaupun tidak menghasilkan apapun, suara ketukan itu cukup untuk mengaburkan percakapan mereka. Kemudian Ki Pinto mendekat. Apakah sudah selesai? Tori mengangguk. Ya, sekarang targetnya tinggal selanjutnya, Ki Pinto. Mbok Serintil mengangguk kecil sebagai sinyal bahwa semuanya terkendali. Ki Pinto dan Tori berbalik meninggalkan tungku. Angin panas menyapu punggung mereka. Tidak ada iblis yang mencurigai mereka. Butiran debu belerang jatuh perlahan dari langit. Di lingkungan kerja yang penuh tekanan dan aroma kematian itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dua manusia kembali bernafas sebagai manusia. Namun, malam itu baru dimulai. Rencana baru harus disusun, dan Ki Gendeng masih harus ditarik ke dalam perangkap. Di malam berikutnya, udara terasa lebih berat dari biasanya. Suara mesin pemukul batu dan dentuman logam di area kerja Pulau Terbang Iblis ke-13 masih sama seperti malam sebelumnya. Tetapi, ada tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah seluruh pulau terbang itu tahu ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaannya. Sesuatu yang tidak boleh terjadi. Sesuatu yang mencoba melawan sistem iblis yang sudah berjalan ratusan tahun. Ki Pinto dan Mbok Serintil berjalan paling depan, membawa dua peti logam spiritual yang masih mengeluarkan asap panas. Peti itu tidak ringan, berat hampir 200 kilo masing-masing, tapi keduanya mengangkat dengan stabil. Dua peti itu cukup untuk memberi alasan agar Ki Gendeng memeriksa ruangan pendingin malam itu, dan itu sesuai rencana. Tori berjalan 3 langkah ke belakang mereka, menyamar sebagai pekerja biasa. Tudung kain kotornya menutupi sebagian besar wajahnya. Tidak ada pusaka di tangannya, hanya membawa sepontong kain dan sebuah sabuk kulit. Tapi matanya terus memantau arah kiri dan kanan, memastikan tidak ada penjaga iblis yang memperhatikan terlalu intens. Mereka melewati koridor batu panjang menuju ruangan pendingin bawah tanah. Setiap dinding memiliki jejak bekas gorisan kuku makhluk raksasa dengan bercak hitam dan energi chaos. Lampu-lampu kristal biru menggantung, memberikan cahaya aneh yang membuat setiap bayangan nampak bergerak sendiri.
tangga menurun menuju lantai pertama bawah tanah selalu mengeluarkan suara logam yang bergetar. Lantai kedua lebih dingin. Embun membentuk titik-titik kecil di dinding batu. Suara air menetes terdengar dari kejauhan. Semakin turun, udara semakin berat dan terasa ada tekanan dari atas kepala. Ruangan pendingin itu berada di tingkat ketiga. Pintu batu hitam setebal 1 meter menjadi penghalang utama. Tidak ada budak diizinkan masuk tanpa izin Ki Gendeng. Hanya supervisornya yang boleh melihat apa yang terjadi di ruangan itu. Dan malam itu, Mbok Serintil sudah mengatur semuanya agar pintu itu terbuka. Saat mereka berhenti di depan pintu, Mbok Serintil menarik nafas dalam, bersiap memerankan perannya. Ia mengeraskan suara seraknya yang khas, kemudian berteriak, Ki Gendeng, logam pas terakhir terlalu panas. Kalau tidak didinginkan sekarang, besok kita akan kena masalah semuanya. Suara itu menggema di seluruh koridor. Sebentar kemudian, terdengar geraman kesal dari dalam. Suara yang khas, berat, dan mengandung distorsi iblis. Kenapa tidak bilang dari tadi, Tombok? Bawa masuk, cepat! Pintu batu bergerak, kemudian membuka perlahan. Kabut dingin menyembur keluar seketika. Tori menahan gerakan refleksnya yang ingin melindungi wajahnya. Suhu langsung turun dengan drastis, seolah masuk ke dalam freezer raksasa. Saat kabut mereda, terlihat Ki Gendeng berdiri sendirian di tengah ruangan besar yang berbentuk tabung. Ruangan itu dipenuhi mesin-mesin pengatur suhu dan pilar batu yang mengeluarkan asap dingin. Lantai ditutupi lapisan es tipis, membuat setiap langkah memantulkan cahaya kristal biru. Ki Gendeng berdiri tegak, tubuhnya tinggi, kurus, tapi urat-urat hitam di seluruh tubuhnya menonjol seperti akar tanaman yang mencengkram kulit. Matanya menyala merah terang. Ia memegang palu besar yang masih berasap hitam. Sorot matanya jelas menunjukkan bahwa ia tidak suka diganggu. Masukkan petinya ke sudut sana, lalu keluar. Aku akan kerjakan sendiri. Perintahnya dengan kasar, tidak memberi ruang untuk diskusi. Mbok Serintil dan Ki Pinto menurunkan peti itu dengan hati-hati ke sudut kiri ruangan. Mereka mengangguk, berbalik, dan mulai melangkah keluar. Mereka tahu perannya, dan kini giliran Tori beraksi. Tori tetap berdiri mematung di dalam ruangan, menunggu pintu benar-benar tertutup. Pintu batu kemudian perlahan menutup rapat. Begitu pintu sepenuhnya tertutup, suara mekanisme pengunci terdengar, dan sekarang hanya ada Tori dan Ki Gendeng di dalam ruangan. Ki Gendeng menoleh, gerakannya cepat dan alisnya berkerut. Siapa kau? Kenapa kau masih di sini? Tori tidak menjawab. Ia tahu percakapan tidak akan membantu. Ki Gendeng menunjukkan reaksi agresif seketika. Ia mengangkat palunya dan mengayunkan secara horizontal. Angin tajam dari ayunan itu cukup kuat untuk membekukan embun di udara. Tori menunduk tepat waktu. Palu itu menghantam dinding batu, kemudian langsung hancur. Kau cukup berani, anak muda. Energi Chaos Order ke-7 meledak dari tubuh Ki Gendeng. Suhu ruangan turun gila-gilaan. Lantai mulai retak akibat beku yang ekstrim. Tori melompat ke kiri, menghindar. Giginya bergemeretak karena suhu yang ekstrim. Ia tahu bergerak cepat sebelum suhu membunuhnya duluan. Ki Gendeng maju dengan cepat, lebih cepat dari orang yang pernah dirasuki ratusan tahun. Ia melompat, mengayunkan palunya dari atas. Tori mengangkat tangan kirinya untuk menangkis. Benturan itu membuat tulang lengannya berdiri keras. Tori tahu tulang lengan kirinya hampir saja patah. Namun ia tidak berhenti. Ia bergerak maju sambil menurunkan posisi tubuhnya. Tori terus mendekat. Ki Gendeng mengayunkan sekali lagi. Tori kembali menghindar dengan memutar tubuhnya ke samping. Kemudian Tori meraih kaki Ki Gendeng dan menariknya seluruh tenaga. Keduanya berguling di lantai es. Ki Gendeng mengamuk, mengayunkan palu ke arah kepala Tori berulang kali. Setiap ayunan menimbulkan getaran di lantai, membuat permukaan retak lebih besar. Tori menahan dengan lengan kiri dan memaksa tubuhnya. Di tengah pergulatan itu, Tori menemukan celah. Ia mengangkat tangan kanannya, menekan kuat ke dada Ki Gendeng.
Niating Sunajiku, Liun sabar! Suara energi putih meledak seperti kaca yang pecah. Ki Gendeng meronta. Ia menendang tubuh Tori. Tendangan itu menghantam dada Tori. Nafasnya hilang seketika. Punggungnya menghantam peti logam. Tori memuntahkan sedikit darah. Tulangnya terasa bergerak. Namun ia tidak jatuh. Ia tetap memaksa tubuhnya berdiri. Walaupun nafasnya berat, ia melompat lagi, lebih rendah, dan menangkap kaki Ki Gendeng sekali lagi. Keduanya jatuh ke lantai. Ki Gendeng mengamuk seperti binatang buas. Tori akhirnya menekan dadanya tepat di atas jantung. Apa yang kau lakukan? Cahaya putih menyelinap masuk seperti kilatan listrik. Tubuh Ki Gendeng langsung bergetar dengan hebat. Energi hitam dan putih bertabrakan di tubuhnya. Urat hitamnya membengkak dan mulai terbakar. Asap hitam keluar dari mulut dan telinganya. Tori menggertakkan giginya dan menekan tangan lebih kuat. Sudah berakhir. Sekarang sadarlah Ki Gendeng. Ki Gendeng memukul lantai berkali-kali. Es di bawahnya pecah. Matanya berubah warna terus-menerus. Merah, hitam, merah, coklat, kembali merah sekali lagi. Lalu perlahan tenaganya mulai menghilang. Tubuhnya menjadi lemas. Ceritanya berubah menjadi isakan. Ya Tuhan, apa yang selama ini aku lakukan? Iblis keparat, akan aku hancurkan tulang kalian. Air mata jatuh ke lantai. Tori perlahan melepas tangannya. Ia tertunduk ke samping Ki Gendeng. Nafasnya berat, dadanya naik turun tidak teratur. Ki Gendeng menatapnya pelan. Sorot matanya kini manusiawi. Maafkan aku anak muda. Aku hampir saja membunuhmu. Jika kau tidak kompeten, kau pasti celaka. Terima kasih. Sekarang aku bisa mati dengan tenang. Tori tersenyum tipis. Jangan terlalu cepat berkata seperti itu, Ki. Aku masih membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa anak muda? Apa yang aku bisa lakukan untukmu? Tori merapikan duduknya sedikit. Namaku Tori. Akan kita bahas nanti, Ki Gendeng. Ki Pintu dan Mbok Serindil menunggu di luar. Ki Gendeng mengangguk pelan. Oh, mereka juga selamat. Baiklah, aku mengerti nak Tori. Di luar ruangan, suara palu pekerja masih berdentang. Namun di dalam kamar pendingin bawah tanah itu, 3 manusia yang baru saja mendapatkan kembali kemanusiaannya telah mulai langkah awal perlawanan. Langkah kecil, tapi cukup untuk mengguncang seluruh alam iblis. Siang hari di area kerja terasa seperti biasa. Palu berdentang tanpa henti. Suaranya saling bertabrakan seperti logam yang dipaksa untuk tetap hidup. Dari kejauhan terdengar suara lava yang menggelegak, mengalir melalui pipa-pipa raksasa menuju jalur pemrosesan. Sesekali suara cambuk melayang cepat diikuti pekikan pendek daripada budak manusia yang terlambat atau kurang sigap. Bau belerang bercampur dengan asap hitam yang memenuhi udara. Pulau terbang itu selalu bergerak, seolah hidup dan marah. Tori berjalan perlahan di antara ratusan manusia iblis yang bekerja tanpa henti. Di kedua tangannya, ia membawa sekeranjang batu run kecil yang sudah terukir simbol chaos. Tidak terlalu berat, tapi setiap langkahnya harus sesuai ritme, supaya tidak mencolok. Di sisi kanan dan kiri, Ki Pintu serta Mbok Serindil mengikuti dari dekat. Keduanya pura-pura mengawasi dan sesekali memaki, menirukan gaya para pengawas. Ki Pintu menggerutu dengan kecil. Bergeraklah yang rapi, jangan terlalu cepat, nanti akan ada yang curiga. Mbok Serindil mengangguk sambil mengamati sekitar. Sebelah kanan aman dan kiri juga aman. Jadi, ayo kita jalan terus. Beberapa budak lain melihat sekilas, tapi tidak ada yang peduli. Semuanya sibuk bertahan untuk hidup mereka. Di depan mereka, Ki Gendeng berjalan dengan langkah berat namun stabil. Palu besar menggantung di pundaknya, seolah tidak berbobot, padahal seluruh tubuhnya masih memulihkan diri setelah kejadian semalam. Wajahnya sedikit pucat, tapi sorot matanya sudah kembali manusiawi. Ia tidak boleh terlihat terlalu akrab dengan Tori, terlalu berisiko jika ada yang memperhatikan pola mereka. Tugas siang itu adalah memperbaiki celah gravitasi di sektor 7C. Semalam, Mbok Serindil sengaja salah ukir salah satu rajah anti gravitasi di
di panel bawah. Akibatnya, pulau terbang itu miring 3 derajat ke kiri sejak pagi. Para jenderal iblis mengamuk dan memerintahkan perbaikan instan. Celah itu cukup dalam dan panas, sehingga hanya para Master Chaos Order tingkat 7 yang diperbolehkan turun langsung. Dan itu kesempatan yang mereka tunggu. Saat rombongan Tori sampai di pintu masuk lorong, Ki Karso sudah berada di sana. Sosoknya menjulang tinggi meskipun kurus, tulang wajahnya keras dan cekung. Tanduk kecil melengkung di belakang seperti 2 kail. Mata merahnya menyala tanpa kedipan panjang. Di kedua sisi tubuhnya berdiri 2 penjaga iblis level tinggi. Tapi Ki Karso hanya mengangkat tangannya singkat. Cukup, aku akan masuk sendiri. Kalian jaga di luar. Perintahnya tajam, tidak bisa ditolak. 2 penjaga itu menunduk dan mundur. Pintu batu bergeser pelan, bunyi gesekannya berat. Begitu pintu menutup, suhu langsung berubah drastis. Hanya Ki Karso dan 4 orang itu yang diizinkan masuk. Perlahan, mereka menuruni lorong sempit yang panasnya hampir tidak manusiawi. Dinding lorong berwarna merah gelap, retak-retak dengan aliran lava kecil yang menetes dari langit-langit batu. Setiap nafas terasa seperti menghirup besi panas. Ki Karso melirik ke belakang, memperhatikan mereka satu persatu. Kalian berempat ikut aku. Yang lain, tunggu di luar. Tori merasakan jantungnya seperti dihimpit. Ini di luar rencana, tapi menolak berarti mencurigakan. Maka mereka mengikuti dari belakang, menjaga jarak aman. Lorong itu berakhir di sebuah ruangan kecil berbentuk balok dengan bola energi yang mengambang di tengah. Diameter bola itu sebesar kepala manusia. Warnanya hitam dengan garis-garis merah yang berputar, seolah ada makhluk yang mencoba keluar dari dalamnya. Raja kuno melayang mengelilingi bola energi itu, berputar tanpa suara. Ki Karso langsung bekerja. Ia mengangkat tangan kanannya. Jari-jari panjangnya bergerak cepat, mengatur ulang simbol-simbol rusak itu. Energi hitam mengalir seperti kabut tebal dari telapaknya, menempel ke raja, kemudian memperbaiki celah sedikit demi sedikit. Ki Pintu, Bok Serintil, Ki Gendeng, dan Tori berpura-pura sibuk menata batu run di lantai. Mereka tidak boleh terlihat terlalu fokus kepada Ki Karso. 5 menit telah berlalu, keringat mengalir di punggung Tori. Meskipun lorong itu panasnya cukup untuk mengeringkan air dalam hitungan detik, Ki Karso terlalu sibuk. Ia tidak memperhatikan satupun dari mereka. Ki Gendeng memberikan isyarat kecil dengan mata, singkat dan terukur. Tori kemudian bergerak, langkahnya ringan, namun hati-hati. Lalu, baru 2 langkah, Ki Karso tiba-tiba berhenti, kemudian berbalik. Siapa yang bergerak? Suara itu menggema kuat, bola energi di tengah ruangan bergetar. Raja-raja berputar lebih cepat. Mata merah Ki Karso menajam dan langsung tertuju ke arah Tori. Aura Chaos Order ke-7 meledak keluar. Suaranya seperti angin besi meraung di telinga semua orang. Tori tidak bisa berpura-pura lagi. Opsi satu-satunya adalah menyerang. Ia langsung melompat. Ki Karso mengangkat tangan kanannya. Bola energi itu mengecil dalam sepersekian detik, berubah menjadi tombak hitam pekat. Lemparannya hampir tidak bisa dilihat mata telanjang. Tori memutar tubuhnya di udara. Tombak itu lewat hanya sejengkal dari lehernya, menggores beberapa helai rambut. Tombaknya menghantam dinding. Dinding bergetar dengan keras, batu retak dengan serpian hitam yang berterbangan. Ki Pintu langsung berteriak dengan keras. Lindungi anak itu! Ki Gendeng langsung menghentakkan palunya ke lantai. Suara benturannya terdengar seperti bongkahan es raksasa yang dihancurkan. Gelombang es hitam menyebar cepat melalui lantai panas. Retakan es mengguncang kaki Ki Karso sepersekian detik, cukup untuk memberikan Tori ruang. Bok Serintil melempar beberapa batu ke udara. Batu-batu itu menyala terang, membentuk simbol anti-gravitasi. Tubuh Tori melayang lebih cepat dari biasanya. Gerakannya seperti terseret angin keras. Ia mendarat tepat di depan Ki Karso. Tangan kanan Tori dengan inti logam putih yang sudah dipersiapkan langsung menempel di dada Ki Karso. Benturan energi terjadi. Cahaya putih dan hitam saling bertabrakan. Udara di ruangan pecah, tekanan berubah, semua benda ringan terangkat ke atas. Ki Karso mengamuk. Dengan 2 tangan, ia berusaha merobek Tori dari dadanya.
Tinju energi menghantam bahu dan punggung Tori tanpa henti. Tori berusaha bertahan, namun ia memuntahkan darah. Pandangannya bergetar, tulang bahunya sepertinya remuk, namun tangannya tidak lepas. Ki Gendeng berteriak sambil memukul lantai. Hentikan dia! Gelombang es kedua muncul, membekukan sebagian energi yang bocor. Ki Pinto maju selangkah, berusaha menahan gemuruh energi. Nak Tori, sudah saatnya. Dimengerti. Nia Ting Sun Ajiku, Liung sabar. Cahaya putih seperti garis lurus masuk. Ki Karso mendengus keras. Tubuhnya mulai bergetar dengan hebat. Urat hitam naik ke wajah, lalu perlahan menghilang, digantikan warna asli kulitnya. Tubuh Ki Karso mulai lunglai. Ceritanya melemah menjadi nafas yang pendek. Urat hitam mencair menjadi asap yang keluar dari hidung, mulut, dan telinganya. Bola mata merahnya berganti menjadi coklat tua. Ia tertunduk dan nafasnya tercekat. Apakah aku masih hidup? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, aku telah banyak membunuh para saudaraku. Iblis keparat. Tori ambruk dan duduk di sampingnya, menahan rasa sakit di bahunya. Ki Gendeng memegang bahu Tori. Nak Tori, apakah kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja Ki. Hanya perlu istirahat sejenak. Ki Karso menatap bola energi chaos yang masih berputar. Tangannya gemetar berat dan ia berdiri perlahan. Akan aku perbaiki ini supaya tidak ada yang curiga. Kalian, pergilah. Aku akan ikut kalian nanti malam. Tanpa banyak penjelasan, Ki Karso memahami semuanya. Keempatnya kemudian keluar dari lorong dengan wajah kelelahan. Penjaga iblis melihat sekilas, tapi tidak menemukan sesuatu yang janggal. Di mata mereka, itu hanyalah budak yang terlalu lama bekerja di tempat yang panas. Tidak ada yang menyadari bahwa satu lagi master telah berubah kembali menjadi manusia. Dan tanpa disadari, pulau terbang raksasa itu kini berada dalam satu langkah lebih dekat pada keruntuhan total. Malam itu tidak ada angin. Udara terasa tebal dan menggumpal. Di bagian bawah sayap pulau terbang iblis ke-13, gubuk batu kecil berdiri menempel pada struktur logam seperti parasit. Suaranya sunyi, tidak ada langkah penjaga yang lewat karena area itu biasanya hanya dipakai menyimpan alat. Tempat yang tepat bagi 5 manusia yang baru mendapatkan kembali jati diri mereka. Tori duduk bersila di tengah ruangan sempit. Nafasnya stabil meskipun tubuhnya masih penuh bekas luka dan memar. Ki Pinto duduk di sebelah kiri, tangannya memegang kain lap berlumur darah yang sudah mengering. Mbok Serintil duduk bersandar pada tong kayu, wajahnya pucat namun tatapannya fokus. Ki Gendeng terdiam sambil membersihkan palunya yang retak di ujung. Ki Karso berdiri dekat pintu, mengintip celah sambil memastikan tidak ada iblis yang lewat. Wajah mereka semuanya dipenuhi luka baru, tapi mata mereka tidak lagi merah. Mereka telah menjadi manusia seutuhnya. Ki Pinto berkata, Nyai Lestari adalah yang terakhir. Dia satu-satunya yang membuat perisai dimensi pulau ini tetap stabil. Tanpa dia, pulau ini tidak akan bisa terbang melewati celah dimensi. Kalimat itu menciptakan tekanan tambahan di udara. Ki Karso menarik nafas, kemudian menambahkan, Dan kediamannya tepat di bawah menara istirahat Jenderal Sisik Api. Ada 34 komandan iblis yang berjaga bergilir. 2 di antaranya sudah berada di level jenderal muda. Jenderal Sisik Api sendiri sedang tidak ada malam ini. Katanya dipanggil ke kota utama. Kita hanya punya waktu 4 jam sebelum dia kembali. Mbok Serintil menggenggam tangan keriputnya. Jemarinya bergetar sedikit. Kita harus masuk berlima. Kalau Tori sendirian, ia tidak akan keluar hidup-hidup. Resiko penyamaran kita pasti terbongkar. Tapi ini akan menjadi langkah terakhir kita. Tori mengangguk pelan. Wajahnya datar namun matanya tajam, memperhatikan setiap detail penjelasan. Baiklah, aku akan ikut rencananya. Kalian para senior
yang lebih mengenal tempat ini. Setelah itu, tidak ada lagi percakapan panjang. Mereka mengikat perlengkapan, memeriksa batu spiritual yang masih berfungsi, serta merapikan raja darurat yang bisa dipakai sekali untuk pertahanan. Mereka saling memandang, tidak ada lagi kata-kata, hanya anggukan tegas. Kemudian mereka bergerak. Saluran lava yang terlihat sempit dan gelap, dindingnya menyala merah seperti besi panas, dan setiap tetesan lava dari langit-langit menimbulkan suara kecil dan tajam. Uap panas menerpa wajah mereka setiap beberapa detik. Raja pendingin darurat yang dibuat Ki Gendeng menyala tipis di sekitar kulit mereka, membuat panas ekstrim itu tertahan hanya pada permukaan. Namun, itu tetap terasa menyakitkan. Mereka merayap satu persatu, berjarak 3 meter agar tidak terdengar seperti kelompok besar. Tori berada paling belakang untuk memastikan jejak mereka tidak mencolok. Setelah 30 menit merayap dalam kegelapan, Ki Karso memberikan kode untuk berhenti. Di depan mereka, pintu besi kecil berdiri dengan garis-garis cahaya merah mengunci permukaan. Itu bukanlah pintu biasa. Raja perisai pengait pada 5 titik di sudutnya, menunjukkan peringkat keamanan tertinggi. Ki Karso mengangkat tangan, dan jari-jarinya menari pelan, mencengkeram udara seolah sedang memetik benang. Suara kecil raja berderak terdengar, satu persatu cahaya padam. Akhirnya, pintu terbuka tanpa suara. Ketika mereka masuk, ruangan luas berbentuk segi 8 tergelar di depan mereka. Dinding ruangan penuh raja itu berputar dengan lambat. Warnanya biru gelap, stabil, tebal dan kuat. Tidak seperti energi di tempat lain yang acak dan liar. Di tengah ruangan itu, Nyai Lestari duduk bersila di atas lingkaran batu hitam. Rambutnya panjang sampai ke lantai, hitam pekat, bergerak sendiri meskipun tidak ada angin. Matanya tertutup, tapi aura Chaos Order tingkat ke-7 puncak darinya sudah memenuhi ruangan seperti kabut padat yang mendorong siapapun untuk mundur. Dan di sekitar ruangan itu, 34 komandan iblis berdiri kaku. Mata mereka merah dan menyala dalam gelap. Bukan diam, mereka telah menunggu. Lalu semuanya bergerak dalam waktu bersamaan. Kepala mereka sedikit menunduk, rahangnya mengeras, dan sorot mata fokus pada 5 manusia itu. Mereka sudah tahu. Salah satu komandan berteriak dengan suara kasar, Para manusia pengkhianat, beraninya kalian mengingkari kemuliaan iblis. Kalian pikir aku tidak merasakan bau darah suci kalian sejak 3 malam lalu? Raja perisai di dinding menyala terang. Pintu di belakang mereka tertutup otomatis dengan suara yang keras. Kunci langsung aktif. Tidak ada jalan keluar. Pertempuran langsung meledak seketika. Sialan, ini adalah perangkap. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi, kita akan menyerang. Ki Gendeng adalah yang pertama bergerak. Ia mengayunkan palu esnya. Lapisan es langsung menyebar. 3 komandan yang mencoba menerjang langsung terpental. Kepala mereka seketika pecah ketika palu menghantam. Bok Serindil merongoh kantongnya. 3 run dilemparkan ke udara. Batu itu menempel di langit-langit dan melepaskan medan inti gravitasi. 5 komandan melayang tidak berdaya. Ki Karso menusuk jantung mereka dengan tombak logam spiritual. Darah hitam langsung muncrat dan menyebar di lantai. Ki Pinto bertalung paling dekat. Kedua telapak tangannya mengeluarkan raja kemurnian. Setiap pukulannya menghasilkan ledakan kecil. 2 komandan tumbang seketika, namun musuh tidak diam. Dari sisi kanan ruangan, komandan tertinggi menggerakkan kampak hitamnya. Ia menyelinap melalui celah kecil dan melompat di belakang Ki Gendeng. Ki Gendeng terlempar jauh. Dadanya terbelah cukup dalam. Oh, sial, Ki Gendeng! Suara itu memecah fokus semua orang. 2 komandan mencoba mendekati, tetapi Tori memotong jalur mereka. Tori kemudian mengambil tombak naga emasnya dalam satu gerakan cepat. Petir emas langsung menyambar dari bilahnya. 2 komandan iblis langsung terbakar hingga tulangnya melebur. Tori kemudian berlari lurus ke arah Nyai Lestari. Nyai Lestari menyadarinya. Ia membuka mata. Matanya merah pekat. Bukanlah iblis biasa. Itu menunjukkan
bahwa kesadarannya telah ditelan sepenuhnya. Rantai energi hitam keluar dari rantai dan meraih kaki Tori. Lantai langsung bergetar saat rantai itu melilit seketika menarik Tori ke bawah. Tori berusaha memotong rantai itu dengan tombak naga emasnya. Percikan petir emas melompat ke udara. Namun, rantai berikutnya muncul 3 lapis lebih tebal. Tori hampir kehilangan keseimbangan. Lalu, 2 komandan iblis mencoba menusuk perutnya dari kiri dan kanan. Tapi Ki Karso melompat menghancurkan keduanya. Nah Tori, menjauhlah sekarang! Tori melompat tinggi. Nyai Lestari mengangkat tangan, membuat perisai dimensi di depannya. Perisai itu tebal dan stabil. Tori sama sekali tidak menyerangnya. Ia mengunci nafas, kemudian merapal ajian. Niating Sunajiku, Liung Sabar! Cahaya putih langsung meledak dari telapak tangannya. Perisai dimensi retak, kemudian pecah seketika. Raja di dinding padam satu persatu. Nyai Lestari menjerit, tubuhnya melayang. Rantai energi hitam keluar dari tubuhnya. Nyai Lestari jatuh berlutut. Rambutnya berubah, hitam pekat menjadi abu-abu manusiawi. Matanya terbuka lagi dan kali ini jernih. Syukurlah, setelah sekian lama, aku telah bebas. Di sekitar mereka, pertempuran telah mereda. 34 komandan iblis tergeletak tidak bernyawa. Darah manusia dan iblis bercampur. Ki Gendeng masih bernafas, tapi dadanya bergerak naik turun sangat pelan, hampir tidak terlihat. Tanpa membuang waktu, Ki Pinto, Ki Karso mengangkat tubuh Ki Gendeng. Mbok Serintil menahan tangis sambil memeriksa denyut nadi temannya. Mereka meninggalkan ruangan melalui saluran lava yang sama. Perisai dimensi pulau kini retak permanen. Struktur pulau mulai bergerak dari inti. Mereka telah berhasil, tapi skenario terburuk akan segera mereka rasakan.